Nah, saya ulangi ya. Jadi untuk penggunaan dari editor Nano kita cukup dengan menuliskan seperti ini. Nano kemudian diikuti dengan nama filenya ya. Jadi misalkan kalau tadi kita pakai Vim, di sini kita tulis Nano diikuti dengan file 2.txt. Ah, jadi berbeda ya. Kalau kalau yang editor Vim tadi itu kan yang di address barnya ini nggak ada gitu. Di sini kita bisa menulis ini adalah ini adalah teks yang dibuat dengan editor Nano gitu. Nah, sedangkan kalau kita ingin save gitu, kita bisa dengan menekan Ctrl X. Nah, itu ada exit, Ctrl X. Nah, terus dia minta apakah ingin melakukan perubahan, apakah ini Anda ingin menyimpan hasil modifikasi yang dilakukan, ya tekan yes gitu. Nah, ketika saya enter set, maka file tadi selanjutnya nanti akan tersimpan gitu. Nah, ketika saya coba lihat cut tes 2, tes file 2, nah cut test ya pakai T ya. Tuh. Maka hasilnya nanti akan ditampilkan. Jadi kalau yang editor film tadi kita perlu menginsert modenya dulu ya. Kita kita insert modenya baru kita bisa nulis gitu. Nah, sedangkan kalau kita pakai yang editor Nano tadi, kita tidak perlu menentukan mode. Jadi kita langsung mode editor di situ ya. Sedangkan kalau kita pakai Vim ada fitur untuk editor dan viewer gitu. Nah, jadi itu ya kemudian ada Gedit ya. Jadi kalau Gedit sendiri itu adalah Gnome editor gitu ya. Nah, jadi kalau yang Gedit ini adalah editor yang berbasis pada grafik gitu kan. Nah, jadi kita bisa menuliskan misalkan saya Gedit gitu kan. Gedit test file 3 misalnya. Nah, ketika saya enter maka eh, jadi ini harus ini ya. Nah, misal jadi kalau di Kali Linux Gedit ini perlu kita install secara terpisah gitu ya. Karena dia bukan default gitu ya. Dia bukan default, maka kita perlu menginstal terlebih dahulu. Dia proses, oke, oke sambil menunggu proses instalasi kita lanjut lagi dulu untuk materi ya. Eh, jadi itu tadi tiga editor, ada editor Vim, Nano dan Gedit gitu ya. Gedit ini sedang proses instalasi. Nah, setelah proses instalasi selesai, kita bisa mendemokan terkait penggunaan dengan Gedit ya, Gnome Editor ini ya. Ini masih proses. Ah, jadi ini untuk demo ya. Silakan nanti Anda sambil praktikkan untuk penggunaan editor Vim dan Nano. Ah, ini Vim ya, ada command mode, ada execute mode dan ada insert mode ya. Nah, ini shortcut yang bisa kita gunakan untuk penggunaan editor Vim ya. Jadi ada keyword-keyword tertentu yang berfungsi untuk mempercepat proses penggunaan daripada Vim. Jadi misalkan kita sedang membuka file dengan ukuran yang besar,
jumlah teks yang banyak, nanti itu kan proses untuk navigasinya agak sulit ya. Apalagi jumlah teksnya sangat banyak, maka kita bisa menggunakan beberapa shortcut. Nah, jadi di situ ada GG, itu artinya kita move to the top of the file. Kita berpindah secara cepat ke top of the file ya. Nah, kalau G uppercase itu move to the bottom of the file ya. Kita berpindah ke baris paling bawah gitu. Kalau pengen berpindah ke dalam baris tertentu ya, maka kita bisa dengan menuliskan barisnya ya. Kemudian diikuti dengan G uppercase ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini untuk mode execute-nya ya atau mode insert-nya. Jadi kalau minway itu artinya kita tulis perubahan ke dalam disk ya. Misalkan tadi kita sudah selesai ngedit, kemudian kita ingin simpan perubahannya. Nah, kita bisa dengan menuliskan titik 2W ya. Jadi write to disk gitu. Nah, quit kalau kita tidak ingin melakukan perubahan apa-apa, dan quit Q, quit tanda seru artinya agar kita bisa force force quit gitu ya, tanpa menyimpan perubahan yang terjadi gitu ya. Jadi editor ini akan sangat banyak kita gunakan saat apa? Akan sangat banyak kita gunakan saat kita ingin melakukan konfigurasi ke dalam sistem. Jadi kalau kalau di Linux kan semuanya dianggap teks gitu. Konfigurasi, sistem, semuanya dianggap teks gitu. Sehingga ketika kita ingin melakukan perubahan, berarti kita harus paham terkait dengan penggunaan daripada editornya. Entah itu kita pakai editor Nano, editor Vim, atau kalau mau yang lebih mudahnya, Anda bisa pakai yang editor Nano ya. Jadi editor Nano itu yang editor yang paling mudah lah menurut saya untuk digunakan gitu. Tapi kalau Anda sudah advance, Anda bisa pakai yang editor Vim ini karena banyak pilihan gitu. Nah, kemudian dia juga bisa di split layarnya. Nah, jadi kita split ada dua layar editor yang bisa kita gunakan untuk bekerja. Ah, kemudian ini adalah editor Nano tadi ya. Jadi kalau editor Nano ini dia lebih sederhana dibandingkan editor Vim gitu. Tapi dia jauh lebih powerful ya. Powerfulnya dalam hal ini memudahkan gitu. Karena kita nggak perlu memahami shortcut dan lain sebagainya di dalam editor Nano ini. Nah, jadi ini adalah beberapa shortcut yang bisa kita gunakan. Ada Ctrl A, move to the start of the line, ya. Ctrl E, move to the end of the line, ya, dan lain sebagainya. Oke, ini geditnya sudah selesai ya. Jadi kita coba gedit text file 3 gitu. Nah ini, jadi seperti ini gedit. Ini adalah editor gedit gitu ya. Nah, jadi kalau yang gedit ini editornya yang berbasis GUI gitu, Graphical User Interface ya. Jadi mirip-mirip sama Notepad lah gitu ya. Mirip-mirip dengan Notepad gitu. Kalau kalau yang editor Vim dan Nano itu kan dia berjalan di teks gitu ya, terminal gitu. Sedangkan kalau yang Gedit itu dia berjalan di Graphical User Interface. Nah, tapi ada beberapa distro Linux yang sudah bawaan gitu. Nah, kita tidak perlu install Gedit secara terpisah karena sudah bawaan daripada GUI-nya gitu. Tapi ada beberapa distro Linux tertentu yang perlu kita install secara terpisah tentunya. Nah, ini untuk demo terkait penggunaan editor Nano, ini GUI, Gedit,
Graphical User Interface. Cuman Gedit ini jarang kita temui di server ya. Teman-teman nanti kalau kelola server Linux ya, infrastruktur, itu kadang kita akan lebih banyak familiar dengan editor Vim atau editor Nano. Nah, karena untuk menjalankan editor Gedit ini tentu saja Anda butuh untuk menginstal apanya? GUI-nya tentunya ya, Graphical User Interface-nya. Anda butuh install untuk GUI-nya itu. Sedangkan hampir sebagian besar server itu tidak punya GUI. Dia cuman layar hitam doang, gitu. Cuman shell doang, terminal doang. Jadi Anda harus familiar dengan editor Vim atau editor Nano ini, gitu. Nah, kemudian masuk ke slide topik 5B. Nah, jadi topik 5B ini kita akan belajar terkait dengan manage text file gitu ya. Jadi kan ada kita kenal dengan istilah kompresi ya. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita perlu melakukan backup ke dalam server gitu. Nah, jadi kita backup datanya untuk selanjutnya kita pindahkan ke komputer lain ya. Biasa misalkan kan database itu kadang kita suka backup ya. Jadi database itu harus selalu kita backup gitu. Tiap entah itu seminggu sekali atau mungkin sekali sehari atau mungkin sebulan sekali, yang jelas data-data itu kerap kita backup gitu. Dan untuk kita backup, tentu saja kadang kita kompres dia dalam satu file. Karena kan misalkan kalau ukuran filenya banyak, maka ini nanti akan menyulitkan kita untuk memindahkan filenya gitu. Makanya kadang file-file yang banyak ini perlu kita kompres terlebih dahulu sebelum kita pindahkan ke komputer lain. Nah, jadi ini perintah untuk melakukan kompresi di Linux itu kita bisa dengan menggunakan bantuan tar ya. Tar ya. Jadi tar ini adalah utility aplikasi program bawaan dari Linux. Untuk apa? Untuk melakukan manajemen file ya. Dalam hal ini untuk melakukan yang namanya kompresi. Nah, biasa kadang tar ini kita gunakan untuk kompres file, kadang kita gunakan juga untuk mengekstrak suatu file ya, eh, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi Anda bisa lihat beberapa option yang tersedia di dalam editor tar ya. Jadi kita misalkan kalau pakai min C gitu ya. Kalau pakai min C ini artinya create kompresi, create a tarbal gitu. Jadi kalau ketemu dengan istilah tarbal itu sama dengan kompresi gitu, ya. File-file yang dikompresi gitu. Kemudian kita bisa mengekstrak dengan perintah minx gitu. Min T untuk melakukan pengujian tes pada file yang sudah ditarbal ya, sudah dikompresi dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi berikut adalah contoh penggunaan dari tar ya. Jadi kita punya beberapa file ya. Misalkan ini file satu, file 2, file 3. Nah, kalau kita ingin kompres, maka apa tadi perintahnya? Kita bisa pakai min C di situ ya. Create a tarbal gitu. Sehingga beberapa file ini selanjutnya nanti akan dikompresi ke dalam file yang bernama archive.tar gitu ya. Nah, kita bisa sambil demo saja ya. Nah, kita sambil demo. Jadi misalkan di sini saya buat beberapa file ya. Jadi saya touch dulu, saya make dir dulu latihan ya, biar kita eh, terpusat di dalam direktori latihan ini. Jadi saya touch dulu, touch file satu, file 2 dan file 3. Ketika saya ls, berarti kita punya 3 file sekarang di dalam. Nah, yang ingin kita lakukan di sini adalah saya ingin mengkompresi. Saya ingin misalkan membackup ketiga file ini, maka
Yang kita lakukan di situ adalah kita bisa dengan menggunakan perintah tar min cs min c v f. Kalau mengacu pada eh, kalau mengacu pada apa namanya, mengacu pada manual tadi ya di slide, maka min CVF itu artinya create, bikin kompresinya. V itu artinya verbose ya, supaya kita bisa melihat bagaimana proses kompresinya terjadi ya. Dan min F itu artinya kita spesifik ke suatu file yang telah kita definisikan tadi. Nah, jadi CVF eh, terus diikuti dengan apa? Diikuti dengan nama file yang ingin kita kompresi tentunya. Yaitu dalam hal ini kita buat dulu namanya ya. F ini spesifik kemana? Misalkan ke archive ya. Ke archive misalkan tanggal 21/08/24 gitu. Jangan lupa formatnya tar, terus diikuti dengan filenya, yaitu dalam hal ini adalah file 1, file 2 dan file 3. Nah, maka ketika kita ls, sekarang kita sudah punya tiga file yang bisa kita pindahkan gitu kan. Ya, iya ada tar, tapi Anda bisa pakai format lain juga. Artinya apa? Tar ini dia mendukung beberapa format kompresi. Ada beberapa yang disupport dan ada yang beberapa tidak disupport gitu. Yang tidak disupport kadang kita install secara terpisah gitu ya. Nah, ini sudah bisa kita hapus. File 1, file 2, file 3. Nah, jadi misalkan kalau eh, jadi sekarang kosong gitu. Ah, sekarang pertanyaan gini, Pak, misalkan saya ada tambahan file baru nih. Ternyata ada file 4 gitu kan. Nah, kalau kalau di Windows ini kan kadang kita harus ekstrak dulu semua gitu kan, baru masukin lagi file yang baru gitu. Nah, kalau di Linux itu dalam kondisi file sedang terkompres, kita masukin file bisa. Ini kan sekarang anggaplah ini file yang mau dimasukin gitu. Jadi bisa kita langsung masukin aja ke dalam file archive-nya gitu. Nah, kita bisa pakai pakai perintah tar min rf gitu kan. Nama filenya apa? File archive yang mau dimasukin itu adalah file 4. Nah, jadi kalau kalau kita coba lihat isinya tarmin tf ya, archive enter. Nah, coba lihat. Sekarang sudah ada 4 file di dalamnya tanpa perlu kita ekstrak lagi, nggak perlu. Jadi dia dalam kondisi terkompres kita masukin file bisa, tanpa harus kita bongkar lagi. Gitu ya. Jadi sekarang file file 4 ini sekarang sudah masuk ke dalam direktori archive gitu. Begitupun juga misalkan kalau ada file baru lagi, langsung masukin saja ke dalam archive-nya tanpa kita perlu ekstrak archive-nya. Ya. Kalau GZ itu output kompresinya. Jadi sama seperti apa namanya? eh, Ya ada tar, ada GZ, ada BZ2. Nah, itu semua format-format yang disupport oleh tar ini gitu. Jadi memang ada kompresi yang memang didesain untuk berjalan di Linux dan itu disupport oleh ekstensi tadi, tar GZ2, tar BZ2 gitu ya. Nah, nanti kita inilah apa? Tar ada. Oh, iya. Yang mana mau tambah ini nih? RF ya, pakai parameter RF. Pakai parameter RF, kalau mau lihat isinya pakai TF gitu. Nah, jadi sekarang kan bisa anggaplah begini ya, anggaplah udah masuk ini. Ini udah bisa saya hapus. Nah, misalkan kalau saya pingin ekstrak gitu kan.
Nah, saya pengen ekstrak, berarti kalau mengacu pada slide tadi, untuk ekstraknya kita bisa apa? Kita bisa pakai parameter min X ya. Jadi X itu artinya ekstrak, terus saya pakai F ya, force ya. Spesifik ke tarbal filenya gitu. Saya spesifik ke tarbal filenya. Nah, tar min XF diikuti dengan archive gitu kan. Ketika saya enter, saya ls. Nah, berarti kita sudah mengeluarkan isi file di dalam archive ini gitu ya. Nah, jadi itu terkait dengan penggunaan archive gitu. Jadi ini bebas, misalkan teman-teman mau pakai tar GZ, tar BZ juga nggak ada masalah. Sama aja sih sebenarnya. Nah, cuman yang membedakan mungkin hanya dari sisi kompresi, lossy atau lossless gitu. Cuman paling hanya berkurang berapa presentasi ukuran dari ukuran real dari filenya gitu. Perintahnya sama, cuman beda ekstensi saja. Kita kasih tar BZ aja, BZ dulu. Ukurannya ls min l, oke. ls min ls min al ya, sorry. ls min size ya. Kegedean, Pak. Ini ya tulisannya. Iya kegedean ya, sorry. Gini ya, gini aja. Ini. LS size ya, sorry. Perintah ls ya. Nah, jadi ini ditampilkan dalam bit ya. Nah, ini 10.240 bit. Berarti berapa kilobyte itu? Ya, kurang lebih sekitar 10 kilobyte ya. Nah, ini kan isinya kosong ini. Ini kan nol. Ini kan nggak ada ukuran gitu, cuman file doang. Kita lihat isinya kan nggak ada. Nah, jadi misalkan kalau saya isi gitu ya, echo ini adalah isi file satu ke file ya. Terus ini adalah isi ke file 2. Ini adalah isi file 3. Ini adalah isi file 4 ke file 4. Nah, ketika saya ls, nah, ini dalam satuan bit ini, 21 bit ini artinya. Jadi misalkan kalau saya kompres lagi, ini kan dalam kondisi kosong kan dia ngambil 10 kilobyte ya. Byte ya, kurang lebih sekitar 10 kilobyte. Nah, misalkan kalau saya kompres, ini saya hapus dulu berarti lagi ya. RM archive-nya saya, atau jangan, nggak perlu. Saya pakai tar min cf tadi ya ini. Ini archive misalkan 4 file ya. Tapi namanya harus beda ya. Archive satu gitu. Ekstensinya mau apa? Tar bz ya. Tar gz ya.
GZ ya sudah, tar GZ gitu. Bisa. Ketika saya enter, ketika saya ls, nah ini, sama ukurannya. Jadi nggak jauh berbeda. Jadi eh, ini mulai kelihatan kalau ukuran filenya agak besar ya. Kalau ukuran file yang di backup agak besar ini pasti akan kelihatan ini berapa size yang di reduce gitu ya. Gitu ya. Jadi ini bebas teman-teman mau pakai tar BZ2 juga boleh. Misalkan di sini mau diganti archive 2 tar BZ2 juga bisa. Yang jelas tar BZ atau tar BZ2 gitu. Nah, nih. Jadi memang dia dia makan resource dengan ukuran segitu ya minimumnya. Jadi itu tadi terkait dengan eh, ini lagi selain menggunakan perintah tar, kita bisa juga pakai cpio ya, copy a directory tree for backup, terus ada juga dd. Nah, kemudian ini format kompresi yang didukung. Nah, ada gzip, ada xz, bzip 2 dan zip gitu kan. Nah, jadi kita bisa install itu. Kita bisa install misalkan gimana? Apt. Jadi saya ada unrar di sini ya, rar ya. Jadi kalau untuk install kan kita bisa pakai perintah sudo apt-get install gitu ya. Unrar gitu, unrar. Jadi ini rar ini kan kompresi bawaan dari Windows ya. Misalkan kalau mau jalan di Linux ya kadang kita harus install lagi untuk rar, untuk format rar ini ya. Misalkan kita punya file yang dikompres dengan format rar ya kita tinggal unrar saja, unrar x diikuti dengan nama filenya. File yang mengandung kompresi WinRAR. Selain itu, selain RAR, ya, ada RAR, ada UNRAR, ada zip juga ya, zip. Ini untuk mengekstrak file-file yang dengan kompresi, dengan kompres zip ya. Zip, zip, ini zip, format zip. Nah, nanti silakan, nanti Anda bisa sambil eksperimen ya, terkait dengan penggunaan tools ini. Eh, ini kompresi dengan gzip, ya. Kompresi dengan gzip. Ini perintah kalau kita ingin mengkompres seluruh file dengan ekstensi .txt. Jadi misalkan kalau kita punya di dalam suatu direktori itu ada ribuan file .txt, itu kan nanti akan menyulitkan kita untuk mengkompresnya satu persatu ke dalam file kompresi gitu ya. Jadi kita bisa pakai perintah asterisk, asterisk bintang txt ya. Jadi seluruh file .txt. Nah, ini yang cukup penting juga.
kita bisa melakukan apa yang namanya integrity check, integrity checking. Jadi untuk melakukan pengecekan integritas file, kita bisa dengan menggunakan bantuan MD5. Jadi kalau MD5 itu apa? MD5 itu hashing function ya, fungsi hashing gitu. Nah, biasa kan teman-teman kadang kalau download file ISO gitu kan ada file hashnya ya. Jadi file hashnya itu file integrity-nya. Jadi kita pengen tahu ini, kita pengen tahu file kita ini itu terdownload dengan sempurna apa tidak gitu. Atau jangan-jangan file kita ini korup atau jangan-jangan file kita ini ada yang rubah gitu, ada yang modifikasi. Nah, biasa kita ngeceknya itu dari hash-nya gitu ya. Jadi kalau hash-nya tidak cocok, berarti bisa jadi file itu mengalami yang namanya perubahan. Nah, ini biasa kadang apa? Kadang kami gunakan biasa untuk forensik ya. Jadi sebelum kita lakukan aktivitas forensik, kita ambil dulu file hash-nya. Jadi file hash-nya ini adalah file integrity-nya gitu ya. Nah, terus baru kita forensik filenya gitu. Itu pun yang kita forensik itu bukan file aslinya, tapi file yang sudah diduplikasi, yang sudah di. Nah, misalkan kalau ternyata hash-nya setelah kita reverse ternyata hash-nya berubah, berarti bisa jadi ada kesalahan dalam proses reverse gitu ya. Nah, jadi mudahnya begini. Nah, mudahnya gini. Eh, misalkan saya punya malware nih, ya. Ah, misalkan kita ada malware ya, gini. Latihan stego, latihan cracking ya. Nah, ini. Ini. Jadi ini malware ini ya. Ini malware apa? Ini kita agak ini sedikit ya, out of the box sedikit dulu. Jadi saya develop malware sederhana ya, oprek, checklist. Ini saya hapus dulu semua. Jadi cuma, ah, jadi gini. Ah, jadi ransomware itu sebenarnya dia mengimplementasi daripada kriptografi gitu ya. Dia mengimplementasi kriptografi untuk melakukan melakukan encrypt terhadap suatu file gitu. Jadi makanya file-file itu kadang yang sudah diinfeksi dengan ransom ya, dia harus dia harus membeli kunci decrypt ini. Jadi dia harus beli dua file, file decrypt dan kuncinya gitu ya. Ah, jadi ini source code ini misalkan kalau ada orang yang download dari internet terus script ini dijalankan, maka saya bisa pastikan beberapa apa direktori di bawah home-nya itu semua nanti akan kena encrypt. Nah, cuman di sini kan sudah saya definisikan agar file encrypt ini hanya mengencrypt file yang ada di dalam direktori latihan cracking gitu ya. Dia hanya akan mengencrypt file yang ada di dalam direktori latihan cracking. Nah, jadi misalkan seperti ini ilustrasinya ya. Saya buat file, misalkan apa? Eh, Test file ya. Nah, jadi kan sekarang kita di dalam direktori ini kan ada test file gitu ya. Terus kemudian saya isi file di dalam ini adalah file penting perusahaan misalnya. Nah, ini saya Ctrl X, Ctrl Save. Nah, isinya kan seperti ini ya. Isinya kan seperti ini. Nah, ini adalah file penting. Anggaplah ini isinya database gitu. Jadi anggaplah kalau di dalam direktori latihan cracking ini ada berbagai macam jenis file gitu. Ada gambar, ada SQL, ada file TXT. Ketika terkena ransom itu akan terenkrit semua. Sekalipun itu file gambar.
Jadi ketika kita coba jalankan, nah ini kan saya dibuatnya pakai Python ya, Python encrypt. Nah, ketika ini kita jalankan, sebentar, saya lupa perintahnya. Story, grep, encrypt. Nah, hmm, ketika kita coba jalankan perintahnya gitu ya, Python Python 3 sorry, encrypt. Oh, sudo Python 3 encrypt. Ah, itu. File test dienkripsi dengan sukses. Jadi kalau kalau di situ banyak direktori, nanti akan kena semua. Jadi kalau saya coba lihat isi filenya, cut test file, nah, coba lihat. Tadi isinya ini apa? Tadi ini isinya adalah, tadi isinya itu seperti ini ya. Ini adalah file penting, betul enggak? Dah. Sekarang ketika dia sudah diinfeksi oleh ransom, isinya seperti ini. Say goodbye data kita. Ah, ketika di-encrypt, maka proses yang terjadi di situ dia akan menghasilkan encryption key. Nah, ini kan tidak ada tadi. Betul nggak? Nah, inilah yang selanjutnya diupload ke perangkatnya si hacker. Jadi ketika dia encrypt, dia ambil nilai hashnya. Nah, ini yang disebut dengan nilai hashnya. Kalau kita lihat isinya, nah ini hashnya. Jadi ini yang harus dibeli oleh ini key yang harus dibeli oleh korban yang kena ransom. Dia harus beli encryption key-nya sama kunci decrypt-nya. Karena kalau tidak dibeli, nah ini data kita sudah hilang. Makanya obatnya ransom ini cuma backup saja. Karena kapan dia sudah kena, nggak ada backup. Itu pun backupnya harus di server yang terpisah, jangan di dalam server yang sama. Jadi ini kalau kita definisikan, kalau ini saya definisikan di bawah directory home, berarti semua file di bawah directory home. Jadi kadang ransom itu dia memanfaatkan server-server yang menjalankan script Python, yang menjalankan script. Dan hampir sebagian server kan pakai Python ya. Jadi makanya mereka bikinnya pakai Python sekarang untuk yang menyerang ke server-server Linux. Kalau yang di Windows itu kadang di ransomnya dibuat pakai PowerShell. Nah, jadi ini yang harus kita beli. Jadi makanya kadang begini yang kena ransom juga itu. Ini, ini kunci decryptnya. Yang gimana? Di sini nih saya perlihatkan ya. Ini saya perlihatkan source code-nya ya. Nah ini, nah ini. Jadi sebenarnya cuman bermain dari sini saja. Kriptografi nih, pakai Fernet ya. Jadi Fernet, terus nanti di encrypt data kita, terus nanti di sini generate key-nya. Nah, generate key-nya, terus key-nya nanti di upload. Jadi ada ransom itu yang ketika dia menginfeksi file, setiap file yang diinfeksi itu berbeda file hash-nya. Jadi misalkan saya udah kena ransom nih kan, saya pakai key-nya dia belum tentu cocok. Karena bisa jadi setiap file yang diinfeksi ini unik, kodenya unik gitu. Tiap orang inilah sangarnya ransom. Ada ransom yang ganas itu yang setiap menginfeksi komputer dia sampai mengenali ID hardware. Mudahnya ambil MAC address-nya saja lah. Mudahnya ambil MAC address-nya ini kan udah unik setiap perangkat, betul nggak? Jadi nggak ada perangkat yang sama MAC address-nya, nggak ada. Jadi ketika sudah diinfeksi di komputer ini, bukannya harus di komputer ini. Jadi misalkan filenya dipindahkan ke komputer lain terus mau di decrypt di sana. Karena kunci decryptnya sudah mengenali ID hardware.
Ah, jadi cara decryptnya gimana? Jadi cara decryptnya kita harus punya dua file ini. Ah, harus punya dua file ini. Ah, jadi ketika saya jalankan fungsi decryptnya, Python decrypt, terus diikuti dengan nama filenya, saya enter. Ah, sudo. Nah, itu ketika saya lihat lagi isinya, ini adalah kembali dia. Jadi langsung di ini aja, langsung dikasih bintang aja. Iya, nggak apa-apa. Langsung dikasih bintang aja semua. Mau JPG, mau PNG. Jadi ini misalkan saya iseng ini saya iseng upload saja ke GitHub ke atau internet, terus saya kasih nama kalkulator misalnya atau aplikasi. Orang download jalan kan kena. Kunci enkripsinya langsung masuk ke cloud. Nah, dia harus beli sama saya. Dia langsung terupload ke cloud. Kalau dia kondisi dalam koneksi internet ya. Yang mana? Ya? Ah, hashnya. Ini hashnya. Ini hash filenya. Ini yang saya bilang hash filenya. Encryption key-nya. Ah, ini. Ah, ini. Ini file hashnya. Jadi tiap komputer yang diinfeksi nanti akan berbeda file hashnya. Berarti apa? Ini yang menjadi kode uniknya. Itu yang menjadi kode uniknya. Jadi ketika ada komputer yang sudah kena, dia tiap komputer yang kena punya key-nya masing-masing. Nah, itu yang di apa? Itu yang kalau pernah reverse itu malware-nya Lockbit, nah, itu sistem kerjanya begitu dia. Kalau kena sudah, dia langsung upload ke servernya si attacker, terus nanti kita harus tebus itu. Jadi ransom ini tidak ada obatnya, tidak ada obat dia. Kalau sudah kena pasti. Oh, ya decrypt sama encryption key-nya ini. Decrypt sama encryption key. Makanya kita kadang, makanya kadang kita kalau download aplikasi dari internet itu jangan langsung diinstal. Makanya ya enaknya kalau yang open source itu kan kita bisa lihat dulu isi scriptnya kan. Kita baca dulu baik-baik. Ini betul nggak? Nah, yang susah itu kalau yang file executable karena kan dia udah dikompil dalam bentuk Excel. Nah, makanya harus ada tim IT perusahaan yang memang betul-betul ya dia harus punya keahlian reverse gitu. Sebelum aplikasi digunakan di kantor dia reverse dulu isinya untuk memastikan memang di dalam source code aplikasi ini tidak ada malware. Wah, ya ini sudahlah. Nanti di luar materi nih. Ini source code-nya nggak boleh di ini. Nah, hanya untuk internal, untuk kebutuhan riset. Jadi saya bukan buat ngehack orang, loh, cuma buat riset aja. Kebetulan penelitian S3 saya kan bahas tentang ransom. Jadi ya ini ada kaitannya dengan MD5. Nah, misalkan begini. Eh, kita lanjut lagi tadi apa? Hash ya, hash. Ah, hash. Nah, misalkan begini, touch hash ya. Ini kan ini kan bisa saya ambil hashnya gitu. Apa tadi? Latihan gitu ya. Nah, ini kan bisa saya ambil hashnya gitu. Cat file satu gitu ya. Nah, ini adalah kalau saya mau ambil hashnya saya bisa begini. MD5 sum file satu MD5 sum file satu terus saya ambil hashnya gitu kan. Nah, jadi ketika saya lihat hashnya, ini. Ini file hash untuk file satu. Nah, ini file satu saya kirim ke orang, ke teman gitu. Nah, ketika teman yang menerima file satu ini, ketika dia menjalankan perintah yang sama, ngecek hashnya. Nah, ketika dia buka, ternyata hash file kita berbeda. Bisa jadi filenya ketika dikirim ada ada hacker yang merubah isi kontennya di dalam. Jadi ketahuan itu dari mana? Dari hashnya. Loh, kok ini bisa kodenya bisa berubah? Nggak sama. Nah, jadi biasa kadang hash kita gunakan untuk integrity file, ngecek keaslian file. Biasa kadang kita gunakan di forensik.
Jadi kalau berubah sedikit saja gitu ya. Misalkan saya edit gitu. Apa namanya? File satu ya. Ini adalah file satu bla 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 gitu. Tambah tambah titik koma aja begini. Ctrl X, Ctrl Y. Ini akan berbeda file hashnya. MD5 sum file satu. Nah, coba lihat. Berbeda kan? Bertambah spasi saja, bertambah spasi, bertambah titik koma itu aja langsung berubah nilai hashnya. Berarti kita bisa tahu, berarti ada yang merubah isi file di dalamnya. Gitu. Gitu ya. Jadi kita bisa pakai ini untuk ngecek apa namanya integrity file, untuk ngecek integritas dari suatu file, apakah dia berubah apa enggak. Mudahnya kita pakai apa? Mudahnya kita bisa pakai MD5 atau pakai SHA gitu ya, Secure Hash Algorithm atau MySet Digest MD5 gitu ya. Itu yang basicnya, yang fundamentalnya sekalinya itu bisa pakai MD5 atau SHA. Atau kadang kalau mau lebih secure lagi bisa kita combine gitu antara MD5 dengan salt file gitu, salt. Jadi dia hasil enkripsinya nanti akan lebih secure lagi gitu. Hasil hashnya akan lebih bervariasi lagi. Oke, itu tadi ya terkait dengan lesson 5. Kita bisa lanjut lagi untuk lesson 6 ya. Karena materi kita ternyata cukup banyak teman-teman. Jadi kita harus maksimalkan ya. Kemudian kita ada di slide ke 6 ya. Nah, kita ada di slide ke-6. Nah, jadi di slide ke-6 ini kita akan membahas terkait dengan managing software ya. Jadi tentu dibutuhkan keahlian untuk melakukan manajemen terhadap software. Jadi software-software yang umumnya kita gunakan di Linux itu semuanya hampir semua tersedia di internet gitu. Dan ada server-server yang menyediakan daripada repository. Nah, jadi kita nanti akan ketemu istilah repository. Jadi repository ini adalah database yang menyimpan daripada paket dan dependensinya yang biasa kita gunakan di dalam sistem operasi Linux. Jadi misalkan makanya kadang kalau kita ada kebutuhan install aplikasi, nah kita tinggal connect ke repository saja. Sudo apt-get install apa tadi? Bzip 2 gitu. Maka dia nanti akan connect ke repository dan dia selanjutnya nanti akan mendownload daripada paket dia akan mendownload daripada paket tersebut untuk selanjutnya diinstal di dalam server. Nah, jadi dibutuhkan tools gitu. Jadi dibutuhkan tools untuk manage daripada paket-paket yang ada di dalam suatu repository tentunya. Ini untuk topik 6A ya. Jadi untuk topik 6A itu adalah terkait dengan understand software management. Nah, jadi dengan paket manajemen ini artinya apa? Dengan menggunakan paket manajemen ini maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengelolaan paket-paket atau aplikasi yang ada di dalam sistem operasi Linux. Nah, jadi dengan paket manager ini memudahkan kita untuk apa? Untuk install aplikasi, untuk maintain, ya, untuk pemeliharaan, dan tentu saja untuk melakukan penghapusan terhadap file yang sudah terinstall di dalam sistem gitu. Jadi dengan adanya paket manajemen ini tentu saja SI itu
manage ya. Jadi akan lebih mudah ke dalam melakukan manajemen file. Jadi kalau dulu kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu dulu itu belum ada paket manajemen. Dulu itu belum ada apt get itu belum ada. Jadi kadang jadi saya masih ingat itu masih pakai Ubuntu versi 6 kalau nggak salah. Sekarang Ubuntu versi 24. Saya masih dapat Ubuntu versi 6 itu kita download source code, kita download aplikasi itu dalam bentuk source code gitu. Kita download, kita compile, kita apa namanya? Kita konfigur secara manual. Jadi compile manual. Jadi hanya untuk install aplikasi saja kita harus sambil ngoding gitu untuk install. Nah, tapi sekarang dengan adanya packet management, hal-hal seperti itu sudah disederhanakan. Jadi kita nggak perlu compile lagi dari source code, nggak perlu. Cukup dari packet manager, maka dia selanjutnya nanti akan mendownload dari server untuk diinstal ke dalam sistem. Jadi nggak perlu. Jadi dulu kadang kita harus download satu persatu. Dan Linux ini itu kadang butuh yang namanya dependensi. Jadi kalau kadang kita download suatu aplikasi, itu dia butuh dependensi. Artinya ada ketergantungan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Nah, jadi kita udah download tuh, udah install. Tapi ternyata pada saat dijalankan, error. Kenapa? Karena ternyata dia butuh dependensi. Berarti ada keterkaitan lagi antara software yang kita install dengan software yang lain. Nah, kita harus download lagi dependensi. Jadi dependensinya itu kadang sampai 5, 10. Jadi untuk install aplikasi saja ribet sekali dulu saat ini. Ah, tapi dengan adanya paket manajemen, ketika kita install aplikasi, maka dia secara otomatis akan mendownload dependensinya juga. Ketergantungan antar satu aplikasi dan aplikasi yang lain sudah diselesaikan oleh adanya paket manager ini, gitu. Sehingga memudahkan kita untuk mengelola daripada aplikasi di dalam lingkungan server tentunya. Ah, jadi ini ketika kita mendownload suatu aplikasi, maka kita Ma, melakukan proses apa di sana? Kita lakukan proses compile, terus mendownload dokumentasi, dan melakukan instalasi di dalam sistem. Nah, seperti itu yang terjadi. Itu proses yang terjadi. Jadi beberapa tahapan yang dulu kita lakukan secara manual, nah dengan bantuan packet manager semua sudah bisa ditangani dengan mudah gitu, oleh adanya packet manager ini. Nah, jadi ini yang terjadi. Nah, jadi proses yang terjadi di sini adalah ketika kita memasukkan APT Sound Nmap, jadi kita mau ngecek nih, ada nggak aplikasi Nmap gitu di dalam database server gitu, di dalam repository. Maka sebagai seorang pengguna kita lakukan query dulu ke packet manager. Nah, di packet manager nanti diambilkan informasi daripada aplikasi, dependensi beserta dengan dokumentasi. Nah, setelah itu kembali ke packet manager baru diteruskan kepada si pengguna tadi. Oh, aplikasi Nmap yang tersedia di repository itu adalah yang versi 7.7.8. Nah, jadi ini semua dilakukan secara online gitu. Ini semua dilakukan secara online melalui jaringan tentunya. Jadi repositori di Indonesia ini udah cukup banyak. Jadi banyak penyedia repositori. Jadi UI itu menyediakan repositori Linux juga. Jadi di UI itu ada Kambing UI ya, Kambing UI ACID ya. Itu repositori Linux juga di sana. Ada server, dia nyimpan repositori aplikasi, ada juga ITS. Jadi kenapa harus pakai repositori lokal gitu? Kenapa? Karena proses downloadnya bisa lebih lebih cepat dibandingkan kita pakai repositori yang ada di internet ya, di server Ubuntu ya. Pasti proses downloadnya akan agak jauh lebih lama gitu. Tapi kalau kita berbicara
update-nya ya tentu saja yang repository official ini jauh lebih update ya, perkembangan dari aplikasi mereka jauh lebih cepat gitu dibandingkan yang repository lokal gitu. Tapi kalau dari sisi kecepatan ya tentu saja kita lebih cepat mendownload aplikasi melalui repo lokal. Nah, jadi packet manager itu kita bagi menjadi dua ya. Jadi ada packet manager di bawah Red Hat ya. Ah, jadi kalau Red Hat Packet Manager itu ada kita kenal dengan RPM. Jadi RPM ini sama seperti ekstensi file gitu. Kalau di Windows kan ada .exe gitu ya. Nah, kalau di Linux itu ada .rpm ya, ada .dep dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk mengelola aplikasi-aplikasi itu maka ada packet manager gitu. Nah, ada packet manager eh, untuk distro Red Hat dan turunannya, dan ada juga packet manager untuk distro Debian dan turunannya. Nah, jadi kalau di Red Hat biasanya RPM, kalau Debian biasa .deb gitu, .deb. Nah, .deb itu adalah ekstensi aplikasi untuk distro Debian dan turunannya. Nah, ada Red Hat Packet Manager, ada Yum ya, Yellow Duck Update Manager, ada Dendified Yum. Sementara kalau di Debian ada DPKG dan APT ya. Ya, jadi yang paling sering kita gunakan sekarang itu adalah yang APT ya, Advanced Packaging Tool gitu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi dependensi. Jadi dependensi itu adalah keterkaitan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain gitu. Jadi kita nggak bisa, jadi analogi mudahnya beginilah. Kita nggak akan mungkin bisa jalankan eh, aplikasi Android kalau kita nggak install JRE gitu kan, atau JDK gitu kan. Betul nggak? Berarti dependensi dari Android adalah JRE atau JDK gitu. Jadi dengan adanya paket manager ini, dependensi antara satu file dengan file yang lain itu bisa dikelola dengan mudah gitu. Jadi kita nggak perlu download lagi secara terpisah. Nah, begitupun juga misalkan kalau ternyata ada update repositori yang terbaru, nah, itu kita bisa dapat informasinya dengan cepat gitu melalui packet manager ini. Nah, ini untuk yang distro Red Hat ya. Eh, Jadi kita tidak akan mendemokan distro Red Hat ini karena kita fokusnya pakai yang Debian. Tapi secara garis besar sama, ya. Secara garis besar sama. Cuman bedanya dari paket manajernya saja gitu. Sama struktur hierarki filenya. Ya. Jadi ini contoh dari RPM ya, Red Hat Packet Manager gitu. Jadi kita bisa ngecek gitu. Misalkan saya ingin install Vim gitu kan. Saya pengen install Vim, terus saya menggunakan distro Fedora ya, yang mana distro Fedora ini merupakan turunan dari Red Hat gitu. Berarti saya bisa masukkan perintah seperti ini. RPM min QE Vim enhance gitu ya. RPM min QE Vim enhance. Jadi si si RPM ini selanjutnya nanti akan melakukan query ke server untuk mencari tahu informasi dari Vim, dari aplikasi Vim ya, dari paket Vim. Nah, jadi ada Vim versinya sudah 8, terus arsitekturnya itu bisa x86 atau 64 bit, terus kemudian eh, dan berbagai jenis informasi gitu. Nah, ini perintahnya sudo rpm min ehv ya. Jadi ini perintah untuk nge-remove aplikasi. Biasa kita kadang kalau pakai Ubuntu sudo apt-get remove gitu. Remove paket yang sudah terinstall di dalam server Linux gitu. Terus ini yum. Jadi kalau yang RPM ini dipakai sama siapa? RPM ini biasa dipakai sama Red Hat sama Fedora. Terus kalau OpenSUSE, packet manajernya itu biasa pakai yum. Ah,
Yum, Fedora juga pakai Yum. Terus kalau yang OpenSUSE sekarang pakai Yast ya. Untuk paket manajernya itu pakai Yast deh. Nah, ini Yum, terus ini DNF, ini cara install aplikasinya, remove-nya. Ah. Nah, kenapa perlu melakukan query ke paket gitu? Agar apa? Agar kita bisa memastikan bahwa paket repositori yang kita gunakan ini sudah menggunakan versi yang terbaru. Nah, gitu. Jadi kita lihat dulu, kita baca dulu versinya, yang rilis dari mana, terus versi berapa. Nah, karena ini erat kaitannya dengan apa? Erat kaitannya dengan kompatibilitas gitu. Tapi umumnya paket manager sekarang dia sudah update terus ya, dia selalu perbarui terus paketnya gitu. Jadi eh, kita nggak perlu untuk ngecek versi apakah dia terbaru apa enggak gitu. Karena dia udah diperbarui terus oleh paket manajernya gitu. Jadi kita bisa bikin repositori sendiri, bisa. Nah, jadi kita bisa bikin repo sendiri. Misalkan dari pajak ingin atau dari keuangan ingin bikin repositori Linux sendiri ya bisa. Nah, jadi semua aplikasi kita download dari repositori yang disediakan oleh instansi gitu kan. Dan repositori yang sudah dimasukkan ke dalam server lokal ini memang sudah divalidasi, sudah dicek gitu sehingga ketika kita menggunakannya kita sudah pastikan dari sisi keamanannya dan lain sebagainya. Kalau kita pakai Windows itu kan kadang banyak yang di ini ya. Tapi nggak tahu kemungkinan besar ketika pengguna Linux sudah banyak, bisa jadi nanti sudah banyak juga aplikasi yang di custom-custom ini. Makanya kadang agar kita terhindar dari apa malware-malware gitu ya. Oh enggak, downloadnya dari situs resminya. Misalkan VMware ya, VMware download langsung dari situs. Karena kan ada situs black market gitu. Ada Kuya gitu ya, Kuya-Kuya gitu ya. Pernah download aplikasi dari Kuya gitu ya. Itu hati-hati. Karena kita downloadnya bukan dari situs resmi. Kita nggak tahu bisa jadi aplikasi yang sudah terupload di Kuya ini ternyata sudah di reverse gitu, sudah dimasukkan skrip-skrip di dalam. Jadi banyak aplikasi yang seperti itu yang sudah dimasukkan skrip Trojan di dalamnya. Jadi kita pakainya santai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kayak Trojan kan seperti itu, dia nyamar sebagai legitimate software. Jadi kadang jadi browser, kadang malah jadi antivirus. Kita pakai ternyata diam-diam data kita sudah dicicil. Jadi 1 tahun 2 tahun kemudian loh, kok data saya bisa ada di internet? Kapan uploadnya? Hati-hati. Bisa jadi komputer Anda sudah disusupi sama Trojan. Jadi kadang Anda kalau habis install aplikasi, tiba-tiba cek di task manager, kok ini ada proses upload berjalan. Nah, itu hati-hati. Jangan-jangan data Anda sudah dicicil itu. Jadi banyak seperti itu. Makanya ya untuk meminimalisir agar kita terhindar dari adanya malware dan lain sebagainya. Paling tidak kita antivirus itu harga mati. Jangan sampai di disable itu Defender, antivirus, firewall. Ya. Kalau ada XDR itu harus dipastikan aktif gitu. Sama ya tentu saja kita harus download aplikasi dari sumber yang terpercaya gitu. Jadi kalau mau download aplikasi VMware, ya download di situs VMware-nya. Jangan download dari black market. Jadi kita nggak tahu. Jangan aplikasi itu sudah di reverse ya, sudah diinjek dengan suatu malware. Ya. Jadi kita bisa mengcustom repositorinya. Ah, kita custom repositorinya agar kita bisa memilih repositori yang kita inginkan. Nah, itu enaknya kalau kita pakai Linux gitu. Jadi Linux itu bisa kita definisikan. Oh, saya mau pakai repositorinya di UI misalkan, kambing UI. Saya mau pakai repositorinya UGM. Kita tinggal rubah repositorinya untuk kita arahkan ke sana gitu.
agar latensi daripada proses downloadnya itu bisa dilakukan dengan lebih cepat. Nah, ini terkait dengan Fedora ya. Ini konfigurasi repositori untuk distro Fedora. Nah kalau kalau di Linux ya, kalau di Kali Linux itu biasa di sini. Kalau di Kali Linux itu sebentar saya ke sudo nano etc apt source list. Ah, itu source list. Nah, ini. Coba lihat. Saya pakai repositorinya di saya pakai repositorinya Kali. Nah, ini. Jadi saya ngedownload aplikasi langsung dari Kali Linux ya, http.kali.org. Jadi misalkan kalau kita punya apa namanya? Punya server repository tersendiri ya, bisa kita tinggal tambahkan saja. Ya. Misalkan kambing UI ACID gitu kan. Nah, kali terus jadi nanti kita punya dua repositori. Nah, kita bisa ngambil dari distro kali atau mungkin kita bisa ngambil dari kambing UI. Atau kalau kita cuman kalau saya cuman mau ke kambing UI ya sudah enggak apa-apa. Ini kita tinggal matikan. Berarti nanti untuk dependensi aplikasi kita akan ambil dari kambing UI gitu. Nah, jadi kadang biasa kalau kita sudah definisikan repositorinya, Ctrl X, Ctrl Y, nah, saya sudah define untuk repositorinya, maka tahap berikutnya saya lakukan update supaya dia memperbarui daripada apa? Supaya dia memperbarui untuk informasi paket yang tersedia di sisi server. Saya ngambil apa sih paket yang terbaru di sana. Nah, jadi diperbarui informasi paketnya. Ini loh yang sedang tersedia saat ini. Gimana? Mau upgrade? Ya, kita langsung masukkan perintah upgrade. Jadi kalau di Kali Linux itu biasa kalau ada tools-tools baru itu langsung diinfokan. Ya, tools pentest kan. Untuk pentest ini, pentest itu. Ya. Nah, kita bisa ngecek langsung saja di situs resminya ya, di Kali WRG itu ada apa? Ada update repository apa saja yang terbaru. Oh, sebentar. Ini pakai kuota saya nih. Saya jangan-jangan sebentar. Saya baru ingat. Ini saya close aja nih. Saya izin di sini ada ini ya, ada wifi sebentar. Source itu ada di etisi apa? ETC apt source list. Ah, ini. Oh, oke. Nah, ETC apt source list. ETC apt source list di sini. Nah, ini. ETC apt source list di situ. Terus nanti tinggal ditambahkan saja di sini di bawahnya. Jadi kalau update-nya berarti kita bisa pakai perintah sudo apt-get update. Kalau di update doang beda. Sudo apt update. Nah, ada juga begini. Ada juga yang seperti ini. Ada juga. Ada juga yang pakai apt, tapi secara garis besar sama sih. Nggak begitu berbeda. Harus koneksi ke internet. Ya, harus koneksi ke internet. Kalau kita mengambil server tertentu, Pak. Ya. Server itu ditaruh di repository. Ya bisa, makanya saya katakan tadi bikin repositori lokal.
Jadi kita pakainya ya jaringan internal. Iya, yang lokal lokal repository ya namanya. Atau bisa juga download yang offline. Jadi kalau di Debian itu ada kurang lebih sekitar 16 giga repository offline-nya. Kita download. Jadi DVD ya, bentuknya DVD. Terus kita tinggal install Kalau men-setting, kalau mengambil ke lokalnya di tempat yang tadi juga. di tempat yang tadi. Kita tinggal define saja alamat IP ini, alamat IP atau domain. Nanti ikuti struktur cara cara pendefine, cara mendefinisikannya gitu. Jadi ada juga nanti config servernya mengikuti standar repository gitu. Sehingga nanti cara mendefinisikannya nanti tinggal memanggil daripada alamat IP server repositorinya. Gitu ya. Nah, ini update. Terus nanti kalau mau install aplikasi, kita tinggal sudo apt-get install diikuti dengan nama aplikasinya. Nah, tuh. Nah, ini udah. Berarti udah update repository. Kalau mau install apa? Sudo apt-get install. Yang mau diinstal apa? Nah, jadi kalau mau dicari dulu, mau cari dulu, misalkan apt cache, bisa kita apt cache search, misalkan apa? Eh, John gitu, John the Ripper gitu. Anggaplah apa? Tor gitu, Tor browser. Jadi dia cari dulu. Nah ini, ini semua yang berhubungan dengan Tor. Biasa kita pakai Tor ini untuk apa? Connect ke, untuk connect ke ini di web gitu ya. Ini Tor browser. Ini, jadi nanti dia sampaikan itu. Oh ini loh yang berhubungan dengan Tor gitu kan. Ah, Greenbone Security Assistant, ada Google Android. Ini semua Google SDK. Ah, misalkan saya mau install apa ini? Saya juga bingung ya mau install apa ya. Ethercap misalkan ya, saya pengen install Ethercap. Berarti saya cari dulu paketnya, sudo apt cache search Ethercap, Etherap lagi, Ethercap. Ini semua yang berhubungan dengan Ethercap. Nah, ada Bettercap, ada Ethercap, Golang. Misalkan saya mau cari apa? Tools hacking brute force ya, yang berhubungan dengan brute force misalkan. Ya, oh itu kita harus ngecek ke ininya, ngecek ke apa namanya, ngecek ke distro kalinya. Ini saya mau install ini, dir cert. Sudo, berarti kalau installnya sudo apt-get install dir cert. Dia download. Jadi dir cert itu biasa kita pas Buster. Ini pentester yang beliau ini. Oh, jadi kadang dir cert itu biasa kita cari untuk directory web. Jadi kita apa enumerasi petnya gitu. Kita mau cari tahu ini petnya apa saja di website ini. Nah, kalau biasa kita pakai selain dir cert kita pakai dirbuster gini. Misalkan mau scanning kemana? Public Ultra misalnya.
Ini kita ethical hacking ya. Kita ethical hacking. Kita bukan nge-hack ke sembarang situs ini. Situs yang saya kelola sendiri nih. Nah, ini. Itu di scanning itu. Eh, ada direktori apa saja di sana. Biasa kadang scanning untuk cari direktori halaman loginnya. Atau kalau dulu waktu saya dapat project pentest, saya scanning ternyata administratornya backup file SQL-nya jadi direktori web juga. Jadi pas scanning langsung keluar tuh muncul file SQL. Pas diklik wah ini isinya data. Ternyata data database. Ya, untung di pentest dua. Kalau hacker mungkin wah senang deh. Jadi saya sampaikan sama pengelolanya, Pak, lain kali jangan backup file SQL ke directory web, jangan. Kalau mau backup database itu ke directory root atau ke directory home yang tidak bisa diakses secara direct lewat protokol HTTP. Wah gitu, ini saya dapat file SQL, database di sini, transaksi. Semua. Jadi kadang macam-macam. Jadi kalau pengalaman pentest itu ya apa? Kesalahan-kesalahan itu macam-macam, ada karena pengaruh human error karena atau memang kadang ada murni kesalahan dari aplikasinya, ada ada fungsi-fungsi validasi yang tidak di ini, terus ada aplikasi yang dibiarkan akun defaultnya masih aktif, username admin langsung ada juga yang sulit, macam-macam, ada yang susah, ada yang sulit, dan ada juga yang memang apa security-nya memang betul betul lemah gitu. Ini kan di SAT ini. Eh, cek. Nah, berarti ini kan tinggal kita copy paste saja nih. Nah, sorry. Oh, enggak terbuka ya di sini, sorry. Saya extend sebentar. Saya, eh, aduh, aduh. Soalnya dia sambil nge-record, sambil buka VM, jadi agak berat ya. Dia delay. Nah, ini kita tinggal cross check saja linknya yang sudah kita scanning. Ini kita tinggal paste, enter, kita lihat. Nah, jadi ini ada target ini. Jadi misalkan ini ya, misalkan yang mau kita scanning ini, ini. Oh berat berat. Ini. Ini. Berarti aman, petnya aman. Petnya aman. Misalkan begini, ini mau saya pentest misalkan ini ya. Ini server Ubuntu juga. Nah, di IP-nya 130 ya. Nah, kita bisa scanning. Misalkan di dalam 130 ini ada apa saja. Nah, kita dir HTTP 192 168 130. Nah, enter. Di scanning. Jadi di enumerasi seluruh petnya. Ada direktori apa saja di sana. Nah, kenapa bisa di scanning? Karena targetnya tidak menerapkan WAF, Web Application Firewall. Jadi server itu kalau tidak dilewatkan firewall, aktivitas seperti ini lolos. Aktivitas scanning dan terdeteksi sistem. Nah, jadi kita bisa tahu ada pet apa saja di dalam perangkat target. Ada PHP admin, tuh. Ada PHP admin, ada di scanning. Jadi misalkan kalau ada halaman loginnya, ada
ada file-file kredensial itu nanti akan keluar semua. Nah, ini ada direktori namanya tes, ada direktori namanya PHP My admin, ada direktori namanya kalender. Nah, PHP My admin, main. Nah, PHP info ini kan nggak boleh nih. Ini kan PHP info ketemu kan. PHP info terus. Nah, berarti saya tahu di sini ada file namanya PHP info. Saya coba lihat. PHP ini PHP info.php. Ini saya cross check. Ini 192.168.164.130 PHP info. PHP info.php. Eh, di PHP My admin ya, sorry. Di PHP My admin. Kita cek. Ada ini server server lokal ini. Server yang ada di VM juga buat latihan ini pentest. Oh, dia loading. Wah, berat berat berat. Wah, ini hang malah. Ini. Oh, blank. Ya, seperti itulah ya. Kita fokus ke materi dulu. Nanti kita demo-demo lagi ya. Nah, itu. Yang jelas, Dear Sar, Dear Buster, itu bisa kita gunakan untuk scanning ya. Jadi kita bisa tahu struktur direktori, fungsi-fungsi PHP atau fungsi-fungsi bahasa programan yang ada di dalam ini ya. Tab-nya gitu ya. Ke history, biar tidak terlalu banyak, ini saya kirim dulu ke teman-teman. Kita sampai di mana tadi? Item 3. Ini nih, sampai di sini ya. Ini nih, sampai di sini. Oke. Oh, di sini. The head. Sini. Sampai di sini. Ah, yang di atas. Ah, di atas lagi. Saya kirim ke eh, pelatihan, pelatihan. Oh ya, istirahat. Oh, oh ya, jam 11. Oke, sebelah. Saya semangat. Saya suka ngajar memang. Jadi, tapi teman-teman silakan dinikmati dulu snack kita, jeda dulu lah. Setelah pariwara berikut kita, setelah pesan-pesan berikut. Ya. Hah? Apa? Oke.
Pak, Ya, kalau ada berapa file ya. dalam Ada beberapa file dalam. dalam satu folder lah ya. Ah, File itu banyak blok lah ah, untuk grab satu di dalam folder itu banyak file txt. ya, Terus ada lognya, ya. log. Terus kita nyari parameter salah satu parameter lah ya. Nah itu bisa nggak gelondongan nyari Gelondongan seluruhnya. Satu kali apa? satu kali comment fit itu ada di mana aja tuh lokasinya. Oh gitu. Eh, kita coba ini. Gimana? Ini kan ada file 1, 2, 3, 4 ya. Ya, oh Dalam gitu. satu latihan ya. File satu Ya. dua tiga empat ini adalah aplikasi lah ya. Ah, oh gitu. Ah, Terus kita nyari satu angka unik lah ya. Misalnya nama unik lah Anton di file 1, 2, 3, 4 itu ya. hmm. Oh bisa. Anton itu ada di Oh ada di file mana? mana? Oh gitu. Oh, oh. Ya bisa, bisa. Gini. Eh, kita gini aja. Begini kita edit dulu lah. Oh, file satu. Ini adalah ini misalkan duta gitu kan. Duta di file 2 Anton, Anton, Bita, Ada Joel. Anton. Joel di sini Joel. Di file 4 Joel. Joel. Sama itu. Hah? Ada dua file sama. Oh gitu, Anton, Anton, Anton. Grab Anton, file satu 2 3 4. Kalau folder Pak, Anton ada di file 2 dan file 4. kalau folder Kalau folder, filenya nih misalnya banyak oh jadi tersebar dia di bawah, ada folder tersembunyi gitu di dalam enggak folder. filenya banyak banget. Kalau mau fix itu kan banyak. Oh gitu, tinggal gini aja. Grab dari Profi Anton bisa. Gini. Grab Anton dari Profi latihan itu. Ya bisa, coba gini. Berarti saya dari luar, dari luar. Coba kita tes dulu ya. Oh, nggak bisa, dia direktori memang nggak bisa. Jadi memang harus masuk ke dalam. Kita grab saja Anton terus bintang. Tuh, semua berarti. Jadi mau banyak filenya nggak masalah. Ini misalkan gini. File 2 itu ada di mana? Oh ini kan udah di latihan ya. Iya. Posisi. Ya. Jadi Kalau di luar di luar. ya Jadi kita gabungkan dulu saja semua. Kan lock kan. Gabungin aja semua dalam satu file dulu, satu directory dulu. Terus nanti di set aja. Jadi ini misalkan saya banyakin nih filenya kan. So, file 5, file 6, file 7. Jadi tidak masalah. gitu dong. Iya, grab aja. Kecuali mau advanced searching. Ah, ada polanya tersendiri dia. Advanced searching ini, advanced searching. Advanced pencarian advance, pencarian advance nanti. Kadang nanti belajarnya pakai ini regular expression. Kalau kalau masih pencarian yang biasa pakai grep sudah cukup sebenarnya. Grep Anton, nah ini grep Anton keluar. Jadi semua yang mengandung kata Anton di file-file yang ada. Gitu ya. Ah, kita selesaikan dulu slide-nya ya.
Supaya nanti di jam setengah dua ya, kita langsung masuk ke slide 7. Oke, ini saya tuntaskan dulu ya. Jadi kita presentasi aja. Ah, mana tadi? Mana tadi? Mana tadi? Ah, ini Debian ya. Ini yang Debian. Jadi kalau Debian itu ada dua. Anda bisa pakai APT atau pakai DPKG. Jadi kalau yang versi lama itu DPKG. Sekarang sudah ada versi terbaru. Kita akan lebih banyak menggunakan APT ya. Atau yang kita sebut dengan Advanced Packaging Tool ya. Nah ini perintahnya. Jadi perintahnya sama. APT diikuti dengan apa? Subcommand. APT subcommand. Subcommandnya apa saja? Ada install. Install untuk install aplikasi. Ada remove untuk uninstall paket. Ada show untuk melihat informasi paket. Ada version. Ya. Terus diikuti dengan apa? Diikuti dengan paket yang ingin kita eksekusi. Misalkan contohnya tadi apa? Ada dirsert ya. apt install dirsert berarti install dirsert. apt remove berarti kita nge-remove dirsert gitu. Nah, jadi agar kita selalu up to date, jadi kuncinya di Linux itu kita harus sering-sering update saja repository. Kenapa harus sering-sering update? Bisa jadi di sistem kita yang berjalan saat ini ada celah, ada isu. Nah, tapi dengan melakukan update repository, file-file tadi selanjutnya nanti akan di di fix gitu kan, ditutupi. Jadi kan kalau kadang teman-teman suka kesal, oh ini kok tiba Windows update-nya jalan gitu. Ya tujuannya sebenarnya baik supaya ketika ada isu di dalam sistem yang Anda gunakan itu bisa segera di patching, bisa segera diperbarui gitu, agar tidak ada isu kerentanan. Nah, ini untuk update, terus kemudian ini upgrade paketnya gitu. Agar kita mau mengupgrade versi aplikasi yang sudah terinstall di sistem. Nah, ini DPKG. Nah, ini untuk melakukan query, untuk melihat versi aplikasi yang ada di server, Nmap, dia menggunakan versi itu 7. Nah, ini untuk memperbarui source-nya. Source-nya mau ngambil di mana? Ya, repositori pusatnya ya. Nah, bisa di apt source list atau Anda bisa pakai apt source list dot d gitu. Ah, itu yang easy way-nya. Itu yang easy way-nya. Kalau yang mau hard way-nya, ini. Kalau mau yang hard way-nya. Jadi kalau hard way-nya itu kita compile secara manual. Biasa kalau compile secara manual kita butuh aplikasi GCC ya. Jadi kan aplikasi itu kadang ditulis pakai bahasa programan C. Nah, kita compile dari kode C-nya gitu. Nah, jadi GCC ini adalah Linux compiler. Nah, kenapa kita melakukan compile software secara manual ya? Kalau kita ingin betul-betul melakukan custom. Tapi kalau Anda tidak mau custom softwarenya ya install langsung dari repository sudah cukup. Jadi pertimbangannya kita compile dari source agar apa? Agar kita cross check dulu, agar kita bisa tuning aplikasinya, agar kita bisa konfigurasi sebelum aplikasi itu selanjutnya kita install ke dalam server. Nah, ini tahapannya. Kita download dulu. Jadi umumnya source-nya itu berformat .tar ya. Jadi source-nya itu umumnya pakai format tar. Kita ekstrak dulu, terus kita masuk ke direktorinya, kemudian kita jalankan perintah configure. Setelah configure baru kita lakukan make install. Jadi seperti itu ya. Nah, terus
Selain itu, Anda juga bisa menjalankan aplikasi di dalam lingkungan sandbox. Tujuannya apa? Tujuannya agar memastikan bahwa aplikasi itu tidak mengandung malware, ransom, dan lain sebagainya. Jadi sandbox ini macam-macam. Sandbox ini ada bisa pakai Snap, bisa pakai Flatpak, App Image ya, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita bahas di slide-slide berikutnya. Oke, itu saja untuk lesson 6. Di sini ada pertanyaan. Jadi lesson 6 ini cukup banyak ya. Total ada kurang lebih sekitar 55 slide dari lesson 6. Lesson 6. Nah, gitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, bentar saya coba cek lesson 7. Kalau lesson 7 cukup banyak, kita lanjut di iya, processing. Oh, administering storage. Ya, ini mungkin setelah istirahat aja cukup banyak juga nih. 62 slide untuk slide 7. Nah, kita cari slide yang ini ya, yang sedikit. Slide 8. Wah, slide 8 juga 50. Sebentar. 58 slide juga. Slide 8. Ini rata-rata 50-an slide-nya. Wah, 53. Manage System Service. Ini enggak sampai sertifikasi nih ya. Ini cuma pelatihan doang ya. Oh, enggak pelatihan doang ya. Enggak sampai certified ya. Sampai certified ya. Mau Oh gitu. Nah, ini pakai pakai slide-nya CompTIA nanti ambil CompTIA Linux. Ini kan slide CompTIA. Jadi teman-teman nanti kalau mau certified, ini slide-nya dikuasain, terus ikut exam CompTIA Linux. Nah, Linux Plus ya, CompTIA Linux Plus. Configuring firewall, berarti kita hanya training ya. Aman lah kalau cuma training. Eh, wah, kayaknya nggak ada yang bisa ini nih. Slide-nya 50-an semua. Managing Linux Security. Managing Linux Security. Ini cukup banyak juga slide-nya. Infrastruktur as code. Understanding Bash Scripting. um, Managing Container. Installing Linux boot process. Ini cukup sedikit ini.
Kalau yang slide 16 ya. Slide 16 ini total ada 28 halaman. Jadi ini kita bahas saja untuk slide 16 ya. Di slide 16 ini justru membahas tentang instalasi Linux. Nah, installing Linux ini. Ini yang kita eh, sempat uji coba ya di pertemuan pertama. Ah, jadi untuk melakukan instalasi Linux itu kita bisa menggunakan beberapa media. Kita bisa dari mana? Kita bisa dari USB storage, ya. Jadi media instalasinya kita menggunakan USB, atau kita bisa menginstal langsung di lingkungan virtual mesin. Jadi yang kita praktekkan sekarang ini kan langsung di lingkungan virtual mesinnya ya. Nah, yang kita lakukan saat ini tuh langsung ke lingkungan virtual mesinnya. eh jadi file yang kita gunakan itu formatnya apa? VMDK ya. Jadi teman-teman VMX. kan VMX ya, bisa VMX atau VMDK ya. Jadi VMX itu artinya ekstensi dari virtual mesin ya. Jadi misalkan di Kali Linux ini saya lagi ngejalanin kan saya kan pakai VM, terus di VM saya kan udah jalan Kali dengan berbagai aplikasi dan perintah-perintah yang sudah ada di dalamnya, betul nggak? Nah, ini kalau mau Anda gunakan konfigurasi yang sama, berarti saya tinggal kopikan saja file VMDK-nya, file VMX atau VMDK dari VM yang berjalan di lingkungan Linux saya ini. Jadi itu enaknya virtual mesin, dia kompatibel. Jadi OS itu kita anggap seperti file gitu. Bisa kita pindahkan, bisa kita dengan catatan orang yang menggunakan file VM kita ini dia harus install VM juga gitu ya. Kita bisa install dari mana? Dari ISO image, kita bisa install dari PXE ya. Jadi kalau instalasi via PXE ini apa? Biasa kita nginstal melalui Ether, Ethernet ya. Install melalui kartu jaringan gitu. Nah, jadi dulu ya 15 apa berapa tahun yang lalu gitu. Saya masih kelola warnet dulu. Pernah ya. Kelola warnet. Jadi warnetnya itu ada kurang lebih sekitar 30 atau 40 komputeran. Nah itu kalau kita mau install satu persatu itu pasti kan butuh effort ya. Pasti butuh apa namanya waktu gitu. Pasti butuh tenaga gitu. Terus perangkat yang kita sediakan tentu saja juga harus banyak gitu kan. USB-nya juga harus banyak kalau mau diinstal secara bersamaan. Butuh resource, butuh waktu, butuh effort. Nah, kita bisa nginstal melalui jaringan. Jadi selama Ethernetnya kartu jaringannya support booting melalui jaringan, nah kita bisa nginstal dari sana. Jadi pengaturan bootingnya dari sisi BIOS itu kita tinggal rubah jadi PXE. Nah, sehingga dia booting dari kartu jaringan, terus nanti kita tentukan protokolnya, apakah instalasinya melalui FTP, HTTP, atau menggunakan NFS. Jadi install dari jaringannya. Mereka download source-nya, kemudian secara otomatis source tadi selanjutnya nanti akan diinstal di dalam lokal komputer. Nah, jadi PXE ini bisa mendukung protokol apa saja. Dia bisa mendukung HTTP, FTP, NFS, dan sebagainya. Nah, jadi untuk instalasi Linux ya tentu saja kita perlu melakukan konfigurasi dari sisi BIOS-nya. Nah, kalau BIOS ini yang versi lama gitu ya. Jadi hampir sebagian besar komputer, laptop sekarang sudah menggunakan UEFI ya. Jadi firmware yang versi terbaru. Nah, jadi yang kita rubah apa? Yang kita rubah itu adalah pengaturan bootingnya. Jadi kita booting ke perangkat media yang kita gunakan untuk instalasi. Berarti pengaturan bootnya kita rubah jadi flash disk gitu ya. Jadi di dalam flash disk itu nanti berisi installer installer Linux yang nanti akan dijalankan ketika komputer mengalami on gitu, mengalami boot gitu.
Nah, jadi ini adalah proses yang terjadi, BIOS tereksekusi, maka dia akan membaca bootable medianya, apakah USB, apakah PXE. Nah, terus kemudian selanjutnya dia akan mengeksekusi init RD, ya, dan file kernel yang ada di dalam USB tersebut. Nah, barulah kita lakukan proses proses instalasi. Nah, jadi ini proses yang terjadi dari BIOS. Kalau BIOS pakai pasti pakai MBR ya. Kalau BIOS, kalau format format partisi yang ada di Linux itu umumnya dia pakai, kalau BIOS umumnya dia pakai MBR ya, Master Boot Record gitu. Sedangkan kalau UEFI itu pakai GPT ya, Git Partition Table. Nah, terus dia nanti akan ngelot grup yang ada di Linux, terus dia nanti akan ngelot kernel dan akan melot sistem sistem diproses. Disitulah proses instalasi terjadi. Nah, jadi ini adalah primary loader yang ada di grup. Jadi dengan adanya loader memungkinkan kita untuk live booting. Jadi Linux itu ketika kita jalankan, kita tidak langsung, kita boleh tidak langsung install gitu. Jadi kita coba-coba Linuxnya secara live gitu, tanpa perlu kita instalasi. Jadi sistem operasinya itu hidup di dalam USB. Itu yang kita sebut dengan live USB atau live CD ya. Contohnya kemarin ya, kita kan belum install gitu, tapi sudah bisa kita coba-coba untuk fitur-fiturnya yang ada di dalam. Nah, beda halnya kalau kita install. Kalau install berarti installernya itu nanti akan tersimpan ke dalam storage gitu, ke dalam sistem. Nah, ini untuk pengaturan grup. Nah, ini enggak. Nah, jadi grup ini nggak perlu kita bahas lah, karena grup ini secara otomatis nanti akan terinstall langsung ke dalam lingkungan perangkat komputer ya, ketika kita install Linux. Nah, jadi kita bisa deploy Linux di mana? Kita bisa deploy Linux itu langsung ke server realnya, ke server fisiknya, atau kita bisa deploy ke lingkungan virtual. Nah, jadi untuk mendeploy Linux ke dalam lingkungan virtual, tentu saja kita perlu teknologi virtualisasi ya, seperti yang teman-teman gunakan saat ini. Teman-teman saat ini menggunakan VMware ya. Tapi Anda juga bisa menjalankan di lingkungan KVM, VirtualBox, atau kalau di Windows ada Hyper-V ya. Jadi kita install dulu virtualisasinya, kemudian kita install untuk distro Linux-nya. Misalkan dalam hal ini kita menggunakan Ubuntu, Fedora, atau Linux Mint. Jadi ini untuk instalasi source-nya. Nah, kita mau install ke mana? Kita mau install ke Raspberry, misal Raspberry Pi. Kita bisa install ke lingkungan VM dan lain sebagainya. Nah, ini langkah-langkah instalasi ini juga sudah sempat kita demonstrasikan kemarin. Cuman ada yang berhasil, ada yang gagal ya. Saya curiganya karena isu kompatibilitas gitu ya. Jadi kita bisa downgrade sebenarnya, pakai yang Ubuntu yang versi stable-nya, yang dua-dua lah. Nah, jadi kita set lokal konfigurasi ya. Di sini biasa ada pemilihan layout keyboard ya, pemilihan bahasa, pemilihan mata uang. Terus di sini pemilihan bahasa, misalkan kita menggunakan bahasa Inggris, select installation source-nya dari mana? Dari ISO, bisa dari ISO, bisa dari USB. Nah, kemudian kita penentuan partisi. Nah, jadi kemarin kan partisi itu ada, jadi minimal untuk install Linux itu minimal kita bisa pakai dua
partisi. Jadi yang pertama, partisi pertama kita instalkan sebagai dia sebagai virtual memory ya. Jadi kita alokasi untuk virtual memory dalam hal ini adalah swap dan kita bisa install untuk file file sistemnya ke dalam direktori root. Nah, terus pemilihan software, apakah kita ingin menginstal software-software yang tersedia di internet atau kita bisa install itu belakangan gitu. Jadi kita fokus untuk install OS-nya dulu. Setelah OS-nya selesai kita install, baru kita bisa install aplikasinya secara terpisah gitu ya. Terus kita define untuk username dan password. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ini erat kaitannya dengan security. Jadi keamanan. Jadi idealnya setelah kita install, jangan lupa kita set agar ketika masuk ke dalam OS Linux, maka butuh autentikasi terlebih dahulu. Ya, dengan memasukkan username dan password. Lakukan konfigurasi jaringan dan seterusnya. Ini adalah tahapan yang terjadi saat kita melakukan instalasi. Nah, itu pre-nya, itu sebelumnya. Kalau postnya gimana? Kalau postnya berarti ketika instalasi Linux sudah selesai dan dia digunakan di dalam lingkungan production. Nah, ini jangan lupa. Ini beberapa hal yang tidak boleh kita lupakan. Pertama, satu, update softwarenya dilakukan secara rutin agar sistem yang ada di agar aplikasi sistem kita ini selalu dalam kondisi yang terupdate. Ini erat kaitannya dengan ya isu security, lagi-lagi masalah security. Karena virus malware itu pasti selalu nyerang ke sistem yang sudah tidak up to date. Ya. Jadi Microsoft itu sudah terang-terangan dia mengatakan bahwa dia tidak support lagi ke Windows XP. Dia tidak mau lagi support ke Windows XP. Tapi kalau teman-teman tetap mau pakai ya silakan. Tapi mereka tidak menjamin. Dia sudah tidak ada lagi update-nya. Jadi kalau besok-besok sampai kena ransom, kena malware ya itu adalah urusan Anda. Karena dari vendornya sendiri dia tidak mengatakan dia tidak akan kembangin lagi Windows XP. Tapi kalau Anda tetap mau pakai silakan. Nah, gitu. Jadi sudah banyak malware-nya. Jadi sistem operasi yang sudah tidak dikembangkan lagi itu bisa dipastikan sudah banyak virusnya, ransomnya sudah banyak yang karena sudah tidak ada lagi update-nya, sudah tidak ada lagi update security-nya gitu. Nah, terus kemudian konfigurasi firewall dan firewall-nya. Nah, ini harga mati nih. Ah, jadi enaknya kalau kita pakai Linux kita tidak perlu antivirus ya. Tapi ya kita tidak tahu ke depan ketika pengguna Linux sudah banyak bisa dipastikan virus juga nanti akan banyak. Tapi ada antivirus kok di Linux ada namanya Clamaf ya. Clamaf. Nah, tapi sejauh ini tanpa antivirus pun kita masih aman. Tapi ya ke depan mungkin di Linux juga nanti akan banyak antivirusnya ya. Nah, contohnya tadi saya sudah bisa mendeploy ransom untuk berjalan di lingkungan Linux. Berarti kemungkinan besar ke depannya akan ada juga anti. Nah, jangan lupa firewall-nya. Ini harga mati nih firewall. Terus kemudian apa lagi? Pengaturan akun and group. Kalau masih ingat apa? Ada istilah list privilege. Jadi ketika kita buatkan akun user kepada pengguna, kita batasi hak aksesnya. Jangan kasih hak akses administrator kepada user. Ini namanya cari masalah. Silakan, silakan. Lakukan update dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Oke, sudah. Slide 16 cuman sampai segitu doang. Jadi slide 16 ini banyak membahas tentang instalasi.
Jadi yang saya belum pernah install Linux itu saya sudah pernah coba dari USB, dari CD-ROM, dari DVD, dari Ethernet kartu jaringan. Ya. Yang belum pernah saya coba itu install Linux dari internet. Itu belum pernah. Kalau sekarang nggak tahu mungkin jaringan sudah mendukung ya. Mungkin bisa jadi terjadi seperti booting server di internet. Apalagi ke depan jaringan sudah 4G ya. Apa? Sudah sangat cepat ya, memungkinkan untuk melakukan aktivitas itu sudah full berbasis cloud semua. Oke, mungkin itu saja. Di sini sudah 11.30. Silakan teman-teman istirahat. Nanti kita ketemu lagi di jam setengah dua ya. Jadi di di pertemuan ketiga dan keempat ini mungkin agak banyak ya materinya kita dan kita coba maksimalkan lah ya. Dan sisanya nanti silakan teman-teman jadi self study. Jadi memang waktu 3-4 hari itu kurang sekali. Untuk belajar Linux itu minimal minimal kita 2 minggu lah. Kalau memang betul-betul ingin ini ya. Tapi bagusnya kita ini nggak ada ujian ya, nggak ada exam ya. Teman-teman nggak ada sertifikasi ya. Tapi saran saya ya teman-teman nanti setelah belajar ini langsung ujian. Mumpung masih panas-panasnya gitu ya. Jadi sertifikasinya worth it lah. Kalau certificate itu menurut saya worth it sekali untuk jenjang karir ya teman-teman atau mau apa jadi bergelut jadi profesional gitu ya. Itu ngefek lah itu worth it. Sertifikasi itu. Oke, mungkin itu saja. Kita ketemu lagi nanti di jam setengah dua. Saya tutup. Terima kasih. Silakan.